Hai guys, di video kali ini aku bakal share ke kalian semua step by step gimana sih caranya apply visa Irlandia. Oke deh, check it out. Nah, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, hal pertama banget yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengirim email ke jakarta.mvisa@dfa.ie untuk meminta persyaratan terbaru visa Irlandia. Nah, jadi kemarin aku email karena aku visanya itu untuk conference ya, jadinya aku minta persyaratan visa short stay buat conference. Nah, itu emailnya dibalas sekitar 2 hari, jadi mereka langsung ngasih file persyaratannya lengkap banget, PDF gitu. Nah, setelah kita ngirim email dan mereka udah balik bales dengan mengirimkan persyaratan-persyaratan itu, kita bisa langsung mulai siapin persyaratannya sebelum kita mengisi form online-nya. Nah, setelah kamu udah nyiapin dokumen-dokumen yang diperlukan, nah jangan lupa ketika kamu mau mengisi form online ini, kamu juga harus bawa dokumen itu sama kamu ya, maksudnya kayak KK, akte dan lain-lain, karena semua form yang kita isi nanti tuh isinya data pribadi kita. Dan ini nanti untuk link apply-nya aku share di description box ya. Nanti kalian bisa klik yang itu, yang use the automate visa application and tracking system AVATS to apply for your visa online. Nah, jadi klik yang itu, nanti kalian akan diarahin ke form pengisian buat pengajuan visanya. Nah, setelah kalian tadi klik AVATS, nah kalian akan diarahkan ke halaman ini. Kalian bisa langsung klik continue, atau kalau misalnya kalian mau lihat step by step guide on how to use the online application, you can found here. Itu here-nya bisa kalian klik, kalian bisa baca-baca di sana lebih lengkapnya. Tapi kalau misalkan kalian yaudahlah langsung aja coba, boleh kalian langsung klik continue ya. Setelah kalian klik continue, kalian bakal diarahin ke halaman ini. Kalian baca bener-bener, kalau kalian udah yakin, kalian tinggal centang I acknowledge bla 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 itu yang di bawah. Habis itu kalian bisa lanjut. Klik yang AVATS online application forms paling bawah. Nah guys, ini adalah halaman pertama di form yang harus kamu isi. Pertama itu ada country of nationality, of course Indonesia ya, keluarga negara Indonesia. Terus what is the reason for travel, kamu travel ke Irlandia itu mau ngapain, mau ada liburan atau mau ada conference atau dan lain-lain, ini bisa dipilih. Terus what type of visa or pre-clearance are you applying for, kamu mau short stay atau mau long stay. Kalau misalnya long stay tuh kayaknya kayak bertahun-tahun gitu ya, kayak mungkin bagi yang kerja atau belajar. Jadi kalau misalkan kalian cuma liburan singkat, pilih yang short stay aja ya. Kemudian ada journey type, single atau multiple, kamu mau masuk ke Irlandia itu berapa kali. Kalau mau berkali-kali ya pilih yang multiple. Kalau misalnya cuma sekali doang, berarti single. Terus purpose of travel, di situ kamu jelasin pakai bahasa Inggris ya guys, jangan pakai bahasa Indonesia. Jelasin sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, tapi detail. Terus ada passport type, di sini aku pilih national passport, jadi kayak ya paspor biasa gitu ya, bukan paspor yang diplomat atau gimana-gimana. Kecuali kamu memang kerja di pemerintahan, mungkin kamu bisa menyesuaikan. Terus ada passport atau travel document number, nih nggak boleh salah sama sekali, karena nanti mereka bakal ngecek dokumen kita langsung di kedutaannya. Terus ada propose dates you wish to enter and leave Ireland, jadi tanggal dimana kamu akan masuk ke Ireland dan kapan kamu akan pergi. Jadi from itu mulai tanggal kamu masuk. Jadi tuh kayak misalnya gini nih, misalnya kamu berangkat dari Indonesia tanggal 5. Biasanya nih ya, kalau kayak aku kemarin itu nyampenya aku besokannya gitu. Jadi tapi sambil lihat juga ya tiket kamu gimana kan, biasanya tuh beda-beda ya tiap tiket. Jadi kamu lihat, kamu sesuaiin
tanggal kamu nyampe di bandara Ireland itulah yang kamu tulis di situ tanggalnya. Terus berangkat dari Ireland menuju balik ke Indonesia itu tulis di yang to-nya gitu. Next, kamu akan diarahkan ke halaman ini. Kamu akan disuruh mengisi data pribadi lagi. Dari nama, surname itu kamu pakai nama depan sama nama tengah ya. Jadi kalau misalnya kamu punya misalnya 3 nama nih, tiga kata, kayak misalnya Dian Ayu Putri misalnya gitu. Nah, berarti surname-nya kamu tulis Dian Ayu, terus forename-nya kamu tulis Putri gitu ya. Other name-nya nggak usah diisi. Date of birth kamu isi tanggal lahir kamu, gender, terus country of birth, negara tempat kamu lahir, current location, dan sekarang kamu lokasinya ada di mana. Nah, current address-nya kamu harus isi selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya nggak cukup, itu kan ada 4 lines ya buat address-nya. Kamu kalau nggak cukup di line 1, lanjut lagi di line 2. Kayak misalnya mungkin nama jalannya itu di line 1, terus kayak kecamatan, kabupaten, RT, RW itu di line selanjutnya gitu. Jangan lupa isi kontak phone. Kontak phone di sini kalian pakai tanda plus gitu ya. Kalau kalian pakai nomornya Indonesia berarti plus 62 bla 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 bla. Terus emailnya juga jangan sampai salah, dan pastiin yang kamu input adalah email yang aktif yang bisa kamu akses, karena nanti buat semua pemberitahuan mengenai visa akan dikirim ke alamat email kamu yang kamu cantumkan di sini gitu guys. Oh ya guys, jangan lupa setiap kamu ngisi formulirnya per halaman per page gitu, jangan lupa buat save and continue ya guys ya, supaya apa yang kamu udah apply itu kesimpan gitu. Kalau aku saranin kamu ngisi application ini dalam satu waktu deh, nggak usah disimpan buat ngisi lagi nanti tuh, nggak usah. Jadi kayak langsung aja ngisi satu waktu, karena menurutku agak ribet sih kalau buat bolak-baliknya. Jadi sekali ngisi udah selesai gitu. Ini juga sebenarnya nggak banyak banget kok. Ya sebenarnya sih kayak 11-12 sama visa UK yang pernah aku bahas. Cuman menurutku ini nggak sebanyak visa UK juga gitu ya. Oke, jangan lupa itu ada tulisan di atas itu your unique transaction number, itu kalian harus simpen karena itu nanti akan ditanyain juga sama kedutaannya gitu ya. Oke, next itu yang harus kamu isi adalah length of residence in present country. Jadi mereka pengen tahu kamu tinggal di country kamu yang sekarang, di negara kamu yang sekarang ini udah berapa lama sih gitu ya. Kalau misalkan kamu tinggal dari lahir, ya berarti kamu tinggal mention aja umurmu misalnya berapa, mungkin udah 25 tahun atau 26 tahun hidup di dunia ini, silakan mention umur kamu gitu ya. Terus, do you have permission to return to that country after your stay in Ireland? Apakah kamu punya izin untuk kembali ke negaramu setelah kamu tinggal di Ireland? Of course yes ya. Terus, have you applied for an Irish visa or pre-clearance before? Apakah kamu pernah sebelumnya apply visa Irlandia? Kalau misalnya iya, kamu jawab iya. Kalau misalnya belum pernah, kamu jawab no. Terus, have you ever been issued with an Irish visa before? Pernah nggak kamu punya visa Irlandia gitu? Disesuaikan ya jawabannya. Terus, please provide the location, transaction number, and year of issue. Nah, kalau misalnya kamu jawab yes, kamu harus mengisi transaction number yang sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan kamu belum pernah apply sama sekali dan belum pernah punya visa Irlandia, ya kamu nggak perlu ngisi itu, oke? Terus, have you ever been refused an Irish visa? Apakah kamu pernah pengajuan visa Irlandia itu ditolak? Di sini nggak boleh bohong ya. Kalau misalnya emang pernah ditolak, ya udah bilang aja iya. Tapi kalau misalkan kamu belum pernah apply dan belum pernah ditolak juga, ya kamu jawab no.
Kalau kamu jawab yes, kamu harus mengisi yang keterangan itu ya. If you have been refused before, please provide location bla 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 bla. Itu kamu harus isi kalau misalnya kamu pernah ditolak visa Irlandianya. Terus, have you ever been in Ireland before? Apakah kamu pernah ada di atau pernah ke Ireland sebelumnya? Do you have family members living in Ireland? Apakah kamu punya anggota keluarga di sana? Disesuaikan sama jawaban kamu ya, dan nggak boleh bohong, oke? Terus ada juga nih, have you ever been refused permission to enter Ireland before? Apakah kamu pernah ditolak izinnya untuk masuk ke Ireland? Mungkin kayak pas lagi di imigrasi gitu maksudnya ya. Pasti ini maksudnya pas di imigrasi ya. Mungkin pas kamu udah nyampe Ireland, terus kamu masuk imigrasi, terus kamu ditolak. Nah, itu kamu pernah nggak? Terus, have you ever been notified of a deportation order to leave Ireland? Apakah kamu pernah dideportasi dari Ireland? Terus, have you ever been refused a visa to another country? Apakah kamu pernah pergi ke negara lain terus visanya ditolak? Nah, have you ever been refused entry to deport from, overstay permission in, or were otherwise required to leave any country? Apakah kamu pernah dilarang masuk di negara lain, atau dideportasi oleh negara lain, atau overstay di negara lain, atau alasan-alasan lainnya untuk meninggalkan negara lain itu gitu ya. Kalau misalnya pernah nih guys, kalian pernah dideportasi atau pernah apa, please jangan bohong, pokoknya dijelasin aja kenapanya dan bagaimana terjadinya, karena nanti mereka pasti bisa melacak kalau misalnya kita bohong ya guys. Jadi daripada nggak dapat visa, sudah kita jujur-jujur saja, oke? Terus, have you any criminal convictions in any country? Apakah kamu pernah berbuat kriminal ya? Semoga kita semua baik-baik ya. Kalau misalnya emang pernah, mau sengaja ataupun nggak sengaja, silakan sesuaikan pilihannya, oke? Next, kalian bakal dimintain pasport atau travel document number, nomor paspornya berapa, terus type of travel document, kayak tadi national passport atau bukan, issuing authority, di sini negara yang mengeluarkan tuh negara apa, date of issue, tanggal paspornya keluar dan tanggal paspornya expired ya, date of expiry. Terus, is this your first passport? Kalau misalnya itu adalah paspor pertama kamu, kamu jawab iya. Kalau misalkan itu adalah paspor yang sudah kesekian kali, kamu jawab no. Terus ada, kamu sekali lagi disuruh ngisi lagi ya nomor paspornya. Jadi ini kamu disuruh mengisi nomor paspor yang sebelum-sebelumnya. Jadi pastiin siapin paspor-paspor yang sebelumnya yang udah pernah kamu pakai, kamu pernah punya. Itu kan biasanya dibalikin lagi ya sama imigrasinya. Kalau misalnya step kita ambil ganti paspor baru, paspor lamanya kan pasti bakal dibalikin lagi ke kita. Nah, paspor lama itulah yang kamu masukin ke ini, ke yang paling bawah ini ya. Jadi tuh ada berapa nomor gitu, aku lupa. Pokoknya berapa banyak paspor lama kamu, segitu juga yang harus kamu input di halaman ini gitu guys. Jadi jangan sampai salah ya, harus benar, hati-hati. Next, are you currently employed in your country of residence? Apakah kamu sekarang sedang bekerja di negara tempat tinggalmu? Kalau iya, kalau enggak. Terus, are you currently a student in your country of residence? Kalau iya, kalau enggak. Jadi kalau misalkan kamu bekerja dan sambil kuliah juga, kalau menurutku ya, kamu pilih aja salah satu antara menjadi student dan employee. Kalau aku kemarin, karena aku juga kemarin dua-duanya ya, aku kuliah juga iya, aku juga kerja, jadi tapi aku tetap pilih yang employee aja in your country, karena aku akan melampirkan keterangan dari tempat kerjaku tuh kayaknya lebih kuat gitu. Tapi kalau misalkan kamu student, emang bener-bener student, belum kerja dan lain-lain, berarti kamu tinggal pilih student gitu aja ya guys. Nah, next ini sesuai dengan kamunya ya. Kamu mau short stay di sana atau long stay. Kalau misalnya kamu apply buat short stay, yang mana itu less than 90 hari. Nah, mereka tuh mau tahu kamu tuh bakal stay di mana. Kalau misalnya kamu liburan, mungkin mereka
kamu harus ngasih tahu alamat hotelmu, terus kontaknya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu stay sama family member or a friend, we need to know their home address. Kamu kasih alamat temenmu atau keluargamu atau pacarmu mungkin yang ada di Ireland gitu ya. If you are applying for any other type of short stay visa, kalau misalkan kamu apply buat visa bisnis, visa conference, event, performance ya kayak aku kemarin, itu kita ngasih kontak details organisasi yang mengundang kita, yang mengadakan acara tersebut gitu. Dan alamatnya itu, kalau kemarin aku pakai alamat kantornya mereka ya, alamat kantor sama orang yang memang bertanggung jawab kayak ketua panitianya gitu yang ada di sana. If you're applying for a long stay visa, kalau misalkan kamu apply buat visa yang long stay, itu kamu harus ngasih kontak details, ya maksudnya ya tetap aja ya, entah itu family atau teman atau apa yang ada di Ireland gitu. Dan itu benar-benar harus lengkap banget guys, alamatnya nggak boleh salah, nomornya nggak boleh salah. Seperti biasa, address line seperti yang tadi aku udah jelasin, diisi selengkap-lengkapnya. Kalau nggak muat bisa ke line selanjutnya. Terus kalau misalnya kontak phone diisi plus dulu ya depannya, diikuti sama kode negaranya, abis itu langsung nomor teleponnya gitu. Terus, is the contact host in Ireland personally known to you? Nah ini kemarin karena aku nggak kenal personally sama yang buat acara ini, tapi aku cuman diundang aja. Tapi aku maksudnya personally di sini we don't know each other ya guys ya. Nah itu pilih no, tetap pilih no. Jangan kalian ngaku-ngaku pilih yes ya. Kalau misalnya memang nggak kenal, bilang aja nggak kenal. Tapi kalau misalkan kalian kenal, kayak itu misalnya keluarga kalian atau pacar kalian atau teman kalian, ya berarti tinggal pilih yang yes gitu. Nah habis itu kalian bakal ditanyain status kalian nih guys ya. Kalian apakah kalian tuh single atau sudah berkeluarga atau gimana. Kalau misalkan masih single, berarti kalian nggak perlu ngisi suaminya siapa, anaknya siapa gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu udah berkeluarga, kamu akan disuruh ngisi the details of any dependent children. Jadi daftar nama anak yang kamu punya, ada berapa, namanya siapa aja. Terus di bagian spouses atau partner details, is your spouse or partner traveling with you? Apakah suami kamu atau istri kamu ikut traveling bersama kamu? Kalau misalnya iya, kalau misalnya enggak. Bagi yang single nggak usah diisi, oke? Terus ada pertanyaan, did you receive any assistance in completing this form from an agent or agency? Kalau misalnya kamu mengajukan visa ini dengan agen ya, dengan bantuan agen, kamu bisa pilih ya. Tapi kalau misalkan kamu benar-benar mengurus visamu sendiri, kamu tinggal pilih yang no. Nah ini adalah halaman yang akan kamu dapatkan kalau misalnya kamu udah selesai ngisi. Jadi sebelum kamu benar-benar submit itu isi formulirnya, bakal ada declaration, kamu baca sekali lagi semuanya, kamu cek ya. By the way ini mohon maaf aku lupa, kayaknya urutan formulirnya tadi ada yang kebolak-balik, mohon maaf lahir dan batin ya. Soalnya aku ngisinya udah agak lama juga, jadi aku agak lupa-lupa gitu deh guys. Tapi yang jelas semuanya udah aku jelasin tadi ya. Jadi halaman yang ini adalah halaman terakhir sebelum kamu benar-benar submit formnya gitu. Nah ini bagi kalian yang gak selesai dalam satu waktu ya, kalian bisa, biasanya setelah kalian save terus kalian keluar, itu akan ada tulisannya kayak gini ya. Nah kamu kalau kataku sih kamu copy aja linknya, taruh di WA atau taruh di mana. Abis itu copy juga application numbermu, karena buat masuk lagi ke application form itu kamu harus menyertakan application numbernya ke link yang sudah tertera di situ gitu. Nah, setelah kamu benar-benar selesai ngisi form, kamu akan dikasih rekapan kayak gini. Nah, di sini kamu masih bisa lihat sekali lagi apakah form yang kamu isi itu udah benar apa belum. Benar-benar diperhatiin ya guys ya, karena udah kalau sekali submit kayaknya aku lupa, tapi kayaknya nggak bisa diedit lagi deh ya. Jadi perhatikan baik-baik.
Nah, kalau kamu udah selesai submit, kamu akan diarahkan ke halaman ini ya, yang ada thank you, your online application has been submit to the Aries Embassy. Ya, you should now print and sign the summary sheet and check the website list for details of how to submit this with your supporting documents. Nah, jangan lupa buat klik view and print summary sheet-nya ya, karena itu penting banget. Kemarin sih kalau aku bawa-bawa aja ya ke sana, ke mana namanya, ke embassy-nya aku bawa-bawa aja, aku store aja gitu ya, karena dia akan kayak ngecek lagi gitu loh. Jadi ke embassy itu kita bawa dokumen-dokumen aslinya. Nanti aku bakal share dokumen apa aja yang wajib kita bawa ya, tapi ini kalau untuk caseku ini khusus untuk conference, tapi kurang lebih yang umumnya nggak jauh beda lah sama yang tourism atau yang lainnya. Oke, jadi ini benar-benar adalah halaman terakhir. Jangan lupa disimpan application transaction number-nya, terus jangan lupa juga buat print summary sheet-nya. Dibaca juga detail yang di bawahnya, pastiin jangan ada yang kelewat. Oke deh guys, segitu dulu video kita kali ini. Next aku bakal share ke kalian dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dibawa ketika kalian submit dokumen ke Kedutaan Irlandia di Jakarta. Oke deh, see you next time and bye-bye.